kesempatan ini sama-sama belajar mengenai operasi database pada Laravel. Sebelumnya kita akan mempersiapkan dulu sebuah user ya, user berikut dengan password dan sebuah database yang akan kita gunakan dan akan kita akses melalui Laravel. Pertama, kita jangan lupa untuk menjalankan MySQL-nya ya. Kita pastikan bahwa MySQL-nya ini berjalan, lalu kemudian kita masuk ya ke dalam prompt-nya. Kita akan membuat sebuah database ya, misalnya kita kasih nama dengan DataX ya, misalnya kita kasih nama dengan DataX ya, kita show database DataX ya, ini. Kemudian kita akan mencoba membuat user. Seperti ini ya. Lalu kita grant. Bintang tuh ya, seperti ini ya. Database sudah kita siapkan. Maka langkah yang pertama kita lakukan adalah mengkonfigurasikan file.env ya. Kita buka Visual Studio Code-nya ya. Di sini kita ada struktur seperti ini ya. Ini kita cari file bernama env, kemudian kita bisa edit ya. Di bagian database ya. Ini kita menggunakan user yang kita buat tadi ya. DataX juga ya, kita simpan ya. Setelah itu kita bisa melakukan migrasi ya. Pertama kita mencoba untuk membuat tabelnya dulu ya. Misalnya kita kasih nama tabelnya mahasiswa ya. Kita buat dengan PHP artisan ya, make seperti ini ya. Lalu nama tabelnya misalnya mahasiswa, kita enter. Maka setelah ini dijalankan seperti biasa ya, maka kita akan memperoleh file migrasi yang terdapat pada direktori database migration ya. Di sini kita mendapatkan satu file yang bernama mahasiswa.php. Ini ketika kita klik, ini sudah ada skeleton ya, ada skeleton yaitu berupa function yang bernama up dan function yang bernama down ya, ada dua di sini. Up ini gunanya adalah untuk pada saat kita membuat atau meng-create sebuah tabel, sedangkan down ini adalah untuk menghapus atau mendown atau mendestroy sebuah tabel.
setelah kita jalankan ini ya, maka kita bisa mulai menuliskan struktur ya, struktur dari tabel yang akan kita buat ya, yaitu menggunakan ini ya, skema dan blueprint ya. Jadi pada bagian up ini kita menggunakan skema ini ya, skema dan blueprint ya. Kita skema ya, kita create ya, kita create sebuah tabel ya, yaitu nama tabelnya kita kasih nama mahasiswa ya. Lalu pada opsi yang kedua kita membuat function dengan masukkan berupa objek yang bernama blueprint ya, seperti ini. Gini ya, function gini kita buat ya, skemanya seperti ini. Jangan lupa ya, di sini ada blueprint ya, lalu kita kasih nama misalnya table ya, variabelnya. Kemudian kita bisa men-setting sebuah tabel ya, misalnya dengan pertama kita membuat sebuah ID, lalu yang kedua kita membuat sebuah string misalnya ya, string dengan nama stringnya adalah nama kolomnya name, lebarnya 15 misalnya ya. Lalu kemudian kita menambahkan sama ya, string ya, string namanya nama ya, lebarnya misalnya 50. Lalu kita menambahkan lagi ya, string juga, namanya misalnya alamat. Kita nggak usah tuliskan ya, kalau nggak dituliskan maka nanti lebar kolomnya adalah default ya, yaitu 255 karakter. Oh, kita menambahkan satu kolom lagi yang namanya timestamp ya, yang mencatat apa itu timestamp ya, seperti ini. Kita akan membuat ini ya. Setelah kita buat, kita simpan. Ini permissionnya ya. Maaf karena saya menggunakan Docker, yang mana karena ini running di dalam kontainer, sedangkan saya mengeditnya menggunakan Visual Studio Code, maka perlu saya sesuaikan. Sedangkan saya menggunakan usernya adalah YC2INT, maka kita perlu memberikan perintah ini ya, supaya kita bisa menulis ke dalam file tersebut ya. Nggak usah kita save. Nah, sudah berhasil kita simpan ya. Kemudian setelah kita membuat file ini ya, file migrasi, kita juga jangan lupa untuk membuat ini ya, skema drop untuk tabelnya ya. Kita edit di Visual Studio Code-nya untuk ini ya, drop untuk tabel yang namanya
mahasiswa. Kita simpan ya, kita simpan. Kemudian kita ini ya, kalau kita mempunyai primary string primary key yang sifatnya bukan menggunakan ID yang incremental ya, maksudnya integer incremental, kita harus menambahkan sebuah ini ya, jadi kita definisikan sebagai primary. Akan tetapi karena kita membuatnya di sini udah ada ini ya, maka kita nggak perlu untuk menambahkan primary karena ini akan menjadi primary ya. Nanti akan kita coba untuk modifikasi ya. Untuk pertama kita akan jalankan dulu ya. Ini larinya ke dalam Docker, kita ketikkan php artisan migrate ya. Kalau kita enter nanti muncul opsinya, langsung ya, langsung melakukan migrasi. Ini kalau php artisan dia akan muncul ya, perintah-perintah migrate ini ada fresh ya, ada install, ada refresh, reset dan sebagainya ya. Ini kita melakukan migrasi secara fresh ya pertama. Jadi kalau kita lihat, kita perhatikan ya, di sini kita membuat tabel-tabel baru ya, yang ada di sini ada personal access token, file job dan sebagainya sesuai dengan file-file yang ada di dalam migrasi. Jadi kita di dalam migrasi ini kita menemukan ada file-file ini ya, ini isinya seperti ini ya, ini file job dan ini mahasiswa yang barusan kita buat. Maka kalau kita cek ya di dalam MySQL ini, kalau kita use tadi data egg ya, show tables, akan ada tabel-tabel baru ya. Kita cek ya, from mahasiswa. Nah, ini tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kalau kita membuat migrasi dengan cara seperti ini ya, maka ini ID ini akan dijadikan sebagai primary key ya. Jadi dengan ininya auto increment. Nah, lalu bagaimana kalau kita mau mengganti ya, kita nggak mau menggunakan ID tapi menggunakan name sebagai primary key, maka kita definisikan di sini. Ini kita hapus ya, kita hapus, lalu name-nya kita jadikan primary. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Kemudian kita bisa lakukan migrasi ulang ya, seperti ini. Maka di sini primary key-nya akan berpindah pada field yang namanya name ya, sesuai dengan apa yang kita buat di dalam function up ya, function atau method up di dalam migration. Di dalam migrasi kita mengenal yang namanya rollback migrasi ya. Kita bisa melakukan rollback dengan cara PHP artisan ya, mengetikkan perintah ini PHP artisan migration rollback ya. Misalnya contohnya ini kita akan melakukan rollback ya. Di sini PHP artisan migration rollback. Nah, kita enter. Migrate ya. Maaf ya.
PHP artisan migrate rollback, maka dia akan melakukan rollback ya. Nah, ini enggak ada ya, jadi pada yang sebelumnya kan belum ada ya. Lalu kita melakukan migrasi lagi ya secara fresh. Nah, seperti ini ya. Jadi melakukan rollback ini sebetulnya bukan mengembalikan data yang hilang ya, tapi melakukan rollback migrasi. Jadi kembali kepada saat sebelum dilakukan migrasi ya. Tadi pada saat sebelum dilakukan migrasi kan database-nya kosong ya. Cuman memang ini ada satu tabel tambahan yang namanya migration, itu yang mencatat migrasinya. Nah, ini adalah kebalikannya ya. Kalau database-nya sudah ada, kita ingin membentuk apa itu file migrasi secara otomatis dari tabel yang ada, maka kita menggunakan perintahnya ini ya, generate migration. Oke, selanjutnya kita akan mencoba melakukan akses ya ke dalam database. Yang pertama tentunya kita membuat modelnya terlebih dahulu ya, karena untuk mengakses database di dalam Laravel kita memerlukan sebuah model ya. Kita bisa membuat modelnya dengan cara mengetikkan perintah ini ya, artisan, PHP artisan make model, kemudian nama dari modelnya ini ya. Karena migration tadi udah kita buat, maka kita akan mencoba membuat modelnya dengan perintah PHP artisan ya, make model, nama modelnya mahasiswa, enter. Nah, maka setelah ini dibuat, ini akan tercipta sebuah file di dalam model ya, di sini yang bernama mahasiswa.php ya, dengan skeleton seperti ini ya. Kemudian kita akan membuat controller. Tadi kalau kita tambahkan opsi main C, maka controller akan sekaligus dibuat ya, tapi karena kita akan mencoba satu-satu, maka untuk membuat controller kita memberikan perintah PHP artisan make controller, namanya mahasiswa controller. Nah, ini setelah perintah ini dijalankan ya, setelah dijalankan maka akan muncul file di dalam controller ya, ini yang bernama mahasiswa controller ya, ini seperti ini ya. Ini skeleton dari sebuah controller yang mana masih kosong ya. Jangan lupa di dalam tabel kita perlu mendeklarasikan ya. Jadi karena tadi tabel kita tadi bernama mahasiswa, maka nanti kita tambahkan ya sebuah variabel ya bernama mahasiswa primary key ya dalam kelas model. Contohnya adalah seperti ini ya. Sebetulnya kalau nama tabelnya dan migrasinya itu sama dengan itunya, ini nggak perlu ya, tapi karena kadang bisa berbeda, maka sebaiknya kita biasakan di dalam model juga kita tulis seperti ini ya. Jadi nama tabelnya kita definisikan di dalam
model ya, mahasiswa. Ini kita definisikan di sini tabel sama dengan mahasiswa ya. Lalu primary key-nya ya ditentukan tadi, primary key-nya adalah name ya. Lalu kita juga perlu ya, karena di sini kita tidak menggunakan auto increment ya, jadi menggunakan string sebagai primary key, maka kita tambahkan incrementingnya false, key type-nya adalah string ya, karena kita menggunakan name sebagai primary key. Oke, ini ya. Kita simpan ya. Ini permissionnya nggak bisa karena tadi kita melakukan migration dari sini ya. Dari sini kita harus melakukan setting permission, merubah kepemilikan ya. Kita simpan. Oke, ini ada salah ini. Tentunya di sini karena ini masih di dalam kelas ya, kita kasih nama jenisnya adalah public. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita akan melanjutkan, ini kita edit ya. Nanti kita akan mencoba mengakses ya, tabel ya. Ini kita bisa mengakses melalui model ya, melalui model dengan cara menggunakan function create ya, menggunakan function create dari model yang sudah kita buat. Sebagai contoh, kita akan mendefinisikan sebuah route baru ya. Dari tadi kita belum membuat route. Tentunya kita coba ya, di dalam route web kita akan membuat route baru yang namanya insert namanya insert slash ya, insert, lalu gini ya, gini yang namanya insert. Kemudian kita akan mencoba membuat model ya. Ya, setelah kita tambahkan di dalam use, maka model ini bisa kita gunakan ya dengan cara seperti tadi, menggunakan function insert ya. Mahasiswa insert seperti ini ya, gini ya, kita insert sesuai dengan strukturnya ya. Tadi ada name ya, ada nama ya, ada alamat ya, kita isi ya. Name-nya misalnya 100, namanya adalah Amin,
alamatnya Semarang ya. Ini kita akan coba misalnya yang kedua, kita insert 101, namanya Budi, alamatnya Kendal. Kita simpan, maka kita bisa memanggil dengan /insert. Kita enter. Nah, ini akan, kalau kita lihat di dalam database ya, ini akan ada dua data ya, ada dua data, yaitu Amin ya Semarang, Budi Kendal ya. Untuk kolom created add ini memang otomatis dibuat oleh Laravel, namun dia isinya masih 0 ya. Jadi kita harus menambahkan di dalam coding kita supaya kita bisa mencatat ya, mencatat kapan apa istilahnya kolom-kolom ini atau record ini dibuat ya. Caranya kita bisa menambahkan seperti ini ya. Ini misalnya kita akan menambahkan yang baru ya, terus 3 ya, Charlie, Doni, ini sama Semarang Kendal ya. Kita ini created add, nah, ini kita ambil current timestamp ya. Kita coba ya seperti ini. Kita coba kita insert ya. Oh, ini formatnya harus ditentukan ya untuk date ya. Jadi kita harus menentukan format dari date-nya, nggak bisa langsung seperti ini. Ini year, month, date. Nah, segini ya. Ini ya. Ya. Kita coba. Ini value-nya harus menggunakan tipenya string ya, karena ini langsung ditulis seperti ini ya. Maaf, ini sebentar, ini created ya, bukan create ya, ini ya created ya. Ini created add. Ini nggak perlu ya, nggak perlu di seperti ini. Kita simpan ya, kita simpan, kemudian kita refresh.
ini duplikat ya, karena yang tadi pertama sudah benar, sudah masuk, maka dia duplikat. Kalau kita lihat di dalam sini, ya di sini Charlie-nya sudah terlanjur masuk ya, 102 ini menjadi duplikat, maka kita harus coba mendelete dulu ya. Delete from mahasiswa where name sama dengan 102. Select bintang ke mahasiswa, baru kita bisa menjalankannya agar dia tidak duplikat di NIM-nya. Ya, ini record berhasil disimpan ke dalam tabel mahasiswa. Maka di sini kalau kita lihat, bisa kita saksikan ya, ini datanya sudah masuk ya, dilengkapi dengan created at ya. Di sini ada ya, tanggal berikut jamnya. Kemudian kita akan melanjutkan ya, bagaimana caranya kita membaca ya, membaca data. Jadi untuk membaca data kita ada function namanya ini ya. Jadi modelnya bisa kita kita baca. Sebagai contoh, kita membuat sebuah root ya, root baru yang bernama misalnya read ya, untuk membaca ya, seperti biasa ya, gini ya. Ini kita akan membaca ya, kita membuat modelnya dulu sama dengan ini mahasiswa ini ya. Lalu di dalam sini kita masukkan misalnya data sama dengan model all ya, kita akan baca semua datanya ya. Kita akan coba kita lihat ya, di sini isinya apa ya. Kita echo print r gini string data ya, kita lihat isinya, kita read ya. Nah, maka di sini akan menampilkan objek dari yang namanya tabel mahasiswa ya, isinya kira-kira seperti ini. Nah, ini ya, untuk menampilkan masing-masing isi dari data ini kita bisa melakukan for each ya, for each kita urai ya datanya as misalnya record ya, masing-masing recordnya kita buka, kita coba dengan echo record name ya, lalu nama dan alamat ya. Di sini nama, di sini alamat, echo misalnya seperti ini ya. Kita coba, maka di sini akan menampilkan data name, nama, alamat ya. Mungkin kita kasih spasi ya. Seperti ini ya.
untuk menginsert ya, ini kita bisa juga membuat semacam interface ya, yang mana nanti kita bisa nginsert lewat mengisi datanya lewat web ya, atau lewat service. Bisa seperti ini misalnya ya, ini kita buat misalnya begini ya, name, nama, alamat ya. Lalu di sini tentunya kita name, ini nama, alamat ya. Nanti kita bisa melakukan insertnya seperti ini ya. Name, nama, alamat ya. Kita simpan. Maka kita misalnya melakukan insert timnya 104, namanya adalah Eko Prasetyo, terus untuk alamatnya Jalan Pucang Gading, Semarang. Data berhasil disimpan ke dalam data mahasiswa. Maka kalau kita buka ya, ini portnya 80, kita read ya, maka datanya masuk ya. Ini kalau tadi kita menampilkan semua data yang ada, maka kita akan mencoba menampilkan data yang dengan NIM tertentu saja. Jadi kita tidak menampilkan semua data. Itu menggunakan fungsinya find ya, menggunakan find. Maka kita bisa mengetikkan di sini misalnya kita membuat rute baru ya, rute get, kita kasih nama view ya, misalnya ini, lalu function ya, ini seperti tadi ya, model sama dengan new mahasiswa ya. Ini kita bisa menampilkan datanya dengan model ya. Model find misalnya ini 102 ya, kita find, lalu kita print r data namanya ya, seperti ini ya. Kita coba, kita 72 review. Nah, maka ini akan ditampilkan data yang primary key-nya adalah 102 ya. Kalau misalnya di sini 101 ya, nanti akan ditampilkan data yang primary key-nya 101 yaitu Budi ya. Kita bisa juga misalnya kita buat parameter ya, di sini name, maaf begini ya, name, lalu di sini name, tentunya di sini juga maaf name ya, seperti ini. Maka kita tampilkan datanya ya, Eko
nim kedua tadi data ya, data dari nim seperti ini. Nama, alamat ya, ini juga sama, nama, di sini juga alamat. Kita simpan. View 100 ya. Nah, maka nim 100 ini namanya Amin, alamat Semarang. Ini kurang spasi. Gini ya. Ya, sintaknya seperti ini ya. Kita tampilkan. Nah, maka nim 100 akan ditampilkan. Kalau ini 102 ya dia akan menampilkan Charlie. Kalau ini 103 Doni. 105 nggak ada ya. Ini kita bisa juga memberikan apa semacam trap ya supaya tidak kosong. Ini if empty atau not empty ya, not empty berarti data nim, berarti nimnya ketemu ya, artinya ini maka akan dicetak seperti ini. Kalau nggak ketemu maka akan diberikan echo data tidak ditemukan seperti ini ya. Ini kemudian coba kita buka 104 ada ya. Kalau 106 data tidak ditemukan ya. Ini contohnya kita menampilkan ya, mencari dengan menggunakan find. Lalu setelah pointer ini ketemu ya, dia menggunakan find ini ketemu, kita bisa langsung mengupdate ya, langsung mengupdate dengan cara menggunakan function atau metode update ya dari model yang sudah kita buat. Contohnya adalah seperti ini ya. Ini bisa dipanggil dinamik terus di find ke sini ya, ataupun objek yang diciptakan secara statik ya, sama ya, nggak masalah ya. Kalau yang dinamik tadi sudah kita coba, kita akan mencoba yang dipanggil secara statik, yaitu caranya gini ya. Kita coba buat function baru, buat route baru ya, route. Misalnya di sini namanya update. Nah, update, lalu langsung aja ya kita buat seperti ini ya. Name, ini parameter name-nya yang mau diupdate. Lalu kemudian parameter yang kedua adalah langsung ke nama ya, lalu alamat seperti ini. Oke, function kita coba ya seperti ini, titik koma, di sini tentunya ada name, nama, alamat ya. Kita sudah buat groupingnya, skeletonnya. Maka modelnya kita undang ya, kita panggil secara statik. Model sama dengan tadi kelasnya bernama mahasiswa, find ya, find
kita cari NIM-nya ya. Setelah ketemu, kita bisa mengupdate dengan memberikan perintah seperti ini ya, model update. Nah, ini ya, model update seperti ini ya, nama ya, terus lalu alamat ya, ini adalah alamat. Nah, seperti ini ya. Ini bisa juga ditulis seperti ini, atau gini dulu aja dulu ya, supaya nggak bingung. Ini kita akan mencoba mengupdate misalnya data, ini kita read ya, yang nomor 3 ya, 3 ini kan Doni ya, kita akan coba update, lalu di sini 103 nama Doni kita ganti dengan Delta, alamat Jakarta. Ada kesalahan ya, ini karena kita belum mendeklarasikan variabel ya, jadi tidak diizinkan untuk ini ya. Jadi di sini kita belum menambahkan variabel dari nama kolomnya ya. Variabel kecil semua ya. Ini kita isi dengan kolom name ya, nama, alamat ya. Lalu kemudian coba kita refresh. Masalahnya ada di sintak error mahasiswa len 15 protected, ini pakai string ya. Refresh, kemudian kita refresh ya. Ini maka tadi 103 akan berubah menjadi ini ya, misalnya kita ganti lagi Surabaya, Delta kita ganti Dono ya, Dono Kasino ya, enter. Maka di sini kalau kita refresh juga akan update ya untuk field yang 103 ini. Biasakan kita men-trap sebuah kesalahan, misalnya contohnya kita akan ini ya, if, jadi kita trap sebuah error apabila dia berhasil ya. Nah, ini update ini ya, maka kita echo data berhasil di update. Nah, terus echo data gagal di update ya. Kita akan mengupdate lagi, misalnya ini kita ganti dengan Palangkaraya, data berhasil diupdate ya. Ini akan berubah. Kita akan mencoba yang lain lagi, misalnya nggak ketemu ya, karena nggak ketemu dia error ya. 104 berhasil ya, berhasil. Dan kalau di refresh sama ya, 104. Misalnya kita ganti menjadi echo empty
di A ya, misalnya alamatnya Semarang Barat, data berhasil diupdate ya. Ini tadi kita mencoba melakukan update ya, lalu kemudian kita akan mencoba, tadi create sudah, insert sama create bedanya, kalau di create ini harus dideklarasikan di variable, kalau insert dia langsung ya, langsung masuk. Ini tadi read sudah, delete. Nah ini delete ya, kita juga bisa mendelete sebuah field ya, atau mendelete sebuah record dengan cara menggunakan delete ini ya. Nah, kita akan coba di sini, kita akan mencoba ya, kita tambahkan satu rute namanya delete. Nah ini delete, tentunya delete nya ada ID nya ya, kita ginikan string name ya, ini name nya, lalu ini harusnya tadi pakainya yang find ya, nggak apa-apa. Ini kita panggil ya, find name, lalu kita bisa melakukan delete dengan cara model delete seperti ini ya. Nah ini, maka kalau kita panggil ya, kita akan mencoba mendelete sebuah kolom, misalnya 104 ini akan kita delete ya, maka kita delete dengan cara 172 ya, delete 104, hilang ya, jadi kolom 104 menjadi hilang. Coba kita insert lagi ya, 104 terus 105 kita insert, nama depannya F apa, Fanta misalnya, jalannya jalan Coca-Cola 200, enter. Nah ini ya, ini kita sudah insert tadi ya, insert dua record ya, 104 dan 105, lalu kita akan mendelete yang 105 ya, kita enter, maka di sini 105 akan hilang datanya ya. Ini kita insert lagi ya, datanya masuk ya. Ini tadi kita mencoba delete ya, delete itu kita menggunakan function atau metodenya bernama delete. Selain itu kita bisa juga mengakses database dengan cara menggunakan query ya, dengan cara menggunakan query. Contohnya seperti ini ya, ini misalnya kita akan menambahkan ya di sini misalnya namanya read 2 ya, function ini
lalu kita menggunakan ini ya, kelas ini. Kita tambahkan di atas ya, jangan lupa. Jadi kelas ini adalah kelas Fastget database ya. Ini kemudian kita bisa menuliskan SQL ya. Caranya langsung ya, DB select gitu. SQL query-nya apa? Misalnya data sama dengan DB ya. Tadi kan kelasnya namanya DB kan. Kita select langsung, kita seperti ini. Select bintang bintang ya, from mahasiswa. Kita print R string data. Echo ini ya, break. Yang kita coba buka kedua, hasilnya seperti ini ya. Jadi ada objek-objek dengan objek yang ke 0, adanya ini ya, ke 1, kedua dan sebagainya. Maka untuk mengambil isi dari masing-masing ini sama ya, kita for each masing-masing kita ambil objeknya. Jadi seperti ini ya, kita bisa kopas ya, kita copy, kemudian kita gini ya, seperti ini ya. Ini kita mencoba mengakses dengan menggunakan query. Di dalam query ini kita juga mengenal ini ya. Jadi kita bisa menambahkan sebuah variabel-variabel di dalam query tersebut ya. Ini dalam ini adalah berupa string. Kalau kita mau seperti ini ya, kita bisa menuliskan menggunakan misalnya gini ya, where name sama dengan ini ya, kedua name. Nah tentunya di sini kita pada opsi yang kedua kita tentukan namanya, name-nya itu apa gitu ya. Misalnya name-nya adalah 103 misalnya seperti itu ya, name-nya 103. Maka kalau kita tampilkan ya, dia akan menampilkan name yang 103 ya, dengan sintaks seperti ini. Selain itu, karena di dalam ini adalah string biasa, maka kita bisa juga menuliskan seperti ini ya. Jadi kita tanpa parameter yang kedua, kita tulisnya seperti ini. Gini ya, ini 103 misalnya ya. 103 kita simpan ya. Ini kita refresh, 103 ya. Atau kalau 104 ya sama ya. Nah ini 104. Itu tadi contoh kita coba menampilkan dengan menggunakan SQL query ya. Sama, kita kalau mau melakukan insert juga sama ya, kita db insert into value-nya apa gitu ya. Nanti di sini kita
istilahnya menggunakan parameter yang kedua ya. Kita coba ya. Kita coba, kita akan melakukan insert ya, insert. Berarti di sini kita menggunakan ini saja ya, kita coba menggunakan ini, kita copy, lalu kita melakukan insert ya. Ini sama betul link ya, bedanya kita akan menggunakan metodenya adalah menggunakan db ya. db insert ya, ini SQL query nya di sini ya. Tentunya seperti ini ya, insert into mahasiswa ya. Itu ada namanya name ya, nama sama alamat ya. Lalu values ya, valuesnya kita isi dengan name ya, seperti tadi ya, nama alamat. Tapi jangan lupa ya, untuk opsi yang keduanya tentunya kita harus mendeklarasikan ya, NIM-nya adalah NIM ya, namanya adalah nama ya, alamatnya adalah alamat. Nah, seperti ini ya. Nah, ini rutenya jangan sama ya, kita namakan insert 2. Kita coba ini menggunakan insert 2 106 ya, 106 G Gugun ya, Gugun Jalan Gondrong 12 Semarang. Nah, ini data berhasil disimpan. Kita coba kita baca. Ini tadi udah itu ya, udah per ini. Nah, Gugun Gondrong ini berhasil diinsert ya dengan menggunakan insert 2, yang mana tadi ini ya, kita menggunakan insert into mahasiswa, isinya adalah ini ya. Kalau kita mau melakukan update juga sama ya, kita menggunakan query SQL seperti ini ya, update where seperti ini ya, kita bisa menggunakan tanda tanya terus lalu ini langsung di renteng dengan indeks 0, 1, 2 gitu ya arraynya. Tapi bisa juga kita memberi nama seperti ini supaya lebih rapi ya. Kita akan coba update ya, kita akan coba update. Tadi mana update ini ya, update ini akan kita jadikan function yang nomor 2, jadi update 2 ya. Kita copy, nah, sama ya, ini kita kasih nama update 2, name nama alamat ya, function name nama alamat. Ini nggak perlu seperti ini ya, karena nanti langsung aja. Jadi db ya, update SQL query update mahasiswa ya, set nama sama dengan namanya ya, namanya gini, terus koma alamat sama dengan alamatnya, where name sama dengan name gini ya. Tentunya tadi sama ya, kita mendeklarasikan name-nya adalah name ya, namanya adalah nama ya, alamatnya juga alamat. Nah, begini ya, ini sesuai dengan yang kita deklarasikan di dalam inputan URL ya.
Jadi seperti ini namanya alamat, name dan sebagainya. Kita coba lakukan update ya. Kita baca dulu datanya ya. Saya akan mengupdate nomor 105 ya. Maka di sini kita menggunakan update 2 ya, 105, lalu namanya Fanta kita ganti menjadi Video Dido. Nah, alamatnya Amerika. Enter. Nah, ini udah ya, lalu kita refresh, maka tadi Fanta berubah menjadi Video Dido. Kita sudah berhasil mengupdate dengan menggunakan metodenya SQL query ya, seperti ini. Untuk melakukan delete sama ya, delete from ini ya, from nama tabelnya, where ID-nya sama dengan apa gitu ya. Nah, kalau kita mau mendrop tabel seperti ini, cuman ini hati-hati ya, tabelnya hilang ini kalau kita drop ya. Kita coba delete aja dulu ya. Ini kita coba melakukan delete. Kita akan mengcopy routing delete ya, routing delete kita copy, lalu kita beri nama delete 2 ya, kuncinya nim ya. Kita nggak menggunakan ini, kita akan menggunakan db delete ya, seperti ini ya. Statementnya sama ya, untuk itunya menggunakan query SQL biasa. Jadi delete from nama tabelnya apa, mahasiswa, where name sama dengan name misalnya seperti ini ya, koma, lalu di sini kita isi ya, name-nya itu apa gitu. Ini betul ya, name seperti ini. So record terhapus. Record name terhapus misalnya seperti ini ya. Ini kita coba melakukan delete. Saya akan mendelete Video Dido yaitu 105 ya, 105. Maaf, kita delete nomor delete 2 ya. Kita akan mendelete ya, delete 2 nomor 105. Nah, ini kita lihat 105 masih ada ya, ini di Video Dido Amerika. Kita delete, kita enter. Oh, ada kesalahan ini. Oh iya, ya ini ya, ini titik 2 nya 2 ya. Kita save lalu kita delete ya. Name 105 terhapus ya. Ini kalau kita lihat Video Dido hilang ya. Di sini kita sudah berhasil melakukan delete. Lalu kita bisa melakukan statement yang sangat ekstrim ya, yaitu mendrop table ya. Ini dengan perintah statement ya. Ini kalau kita eksekusi, maka tabelnya akan dilakukan penghapusan atau di drop. Baik, bahasan kita sampai di sini untuk pengenalan mengakses database dan tabel di dalam Laravel ya. Berikutnya nanti kita akan membahas mengenai database seeder, lalu database factory ya, yang digunakan untuk melakukan apa itu fabrikasi data ya. Kita bisa menggenerate data acak dengan menggunakan kelas-kelas ini.
Ya, terima kasih atas perhatiannya. Selamat mencoba. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya.